اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية وتيسير الأمور كلها وافتح لنا كل خير آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tajridus Sharih. Terakhir hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun di akhir malam dan tidur di awal malam karena akhir malam lebih utama daripada awal malam. Sekarang kita lanjutkan hadis 614. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain بالسند المتصل إليه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. Tasal aslinya tas'al dan ini qiraah Ibnu Katsir di dalam qiraah Al-Qur'an. ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. Hadits ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, bahwasanya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam hari hanyalah 11 rakaat. Itulah yang biasa beliau lakukan. Kadang-kadang juga beliau lebih, yaitu 13 rakaat, sebagaimana hadisnya sahih dari Aisyah juga. Kadang-kadang juga kurang, yaitu 9 rakaat, sebagaimana hadis yang lain. Tapi biasanya 11 rakaat. 11 rakaat ini menurut para ulama bukanlah batasan. Sehingga kalau kita salat lebih atau kurang tidak ada masalah. Menyelisih mereka, Syekh Albani berpendapat bahwa 11 ini batasan, tidak boleh lebih. Bahkan beliau tegaskan kalau lebih itu seperti salat zuhur 5 rakaat. Ini pendapat yang janggal, yang syadz, yang menyelisih seluruh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, salatul laili mathna mathna, berarti tidak ada batasannya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai subuh, berarti tidak ada batasannya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan salat malam boleh langsung 4 rakaat, yusalli arba'an. Dan ini dalil bagi mazhab Hanafi yang lebih menyukai salat 4-4 bukan 2-2. Bagi mazhab Syafi'i, mereka karena berpaham bahwa salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, maka hadis seperti ini ditakwil. 4 itu maksudnya 2 rakaat salam, kemudian langsung 2 rakaat lagi, kemudian istirahat. Nah, seolah-olah 4. Maka ringkasnya bebas, mau 4 langsung, mau 2 salam, 2 salam, juga nggak ada masalah. Semuanya adalah pendapat ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW punya hukum khusus. Kalau beliau tidur, maka tidurnya tidak membatalkan wudu, karena matanya saja yang tidur, sementara hatinya tidak tidur. Dan ini berlaku untuk semua nabi, 124.000 nabi, semuanya sama. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Rasulullah bersabda, "Inna ma'syarul anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna." Kami seluruh para nabi, mata kami tidur, tapi hati kami tidak tidur. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad, sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian hadis berikutnya 615, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdudun baina as-sariyatayn faqala ma hadzal habl, qalu hadza hablun li Zainab, maksudnya Zainab binti Jahash, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fatarat, kalau dia sudah lemah, ta'allaqat bihi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la qullu, lepaskan, liyusalli ahadukum nasyatah,
hendaklah salat seseorang itu ketika masih giat. Fa idza fatara falyaq'ud, kalau sudah loyo hendaklah duduk. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, tidak boleh kita salat dalam keadaan salat sunnah, dalam keadaan ngantuk dipaksa salat, sebagaimana dilakukan oleh Zainab, istri Nabi SAW. Kalau dia ngantuk, maka tetap berdiri salat supaya tidak jatuh, maka dia bergelantungan pada tali yang diikat antara satu tiang kepada tiang yang lain. Nah, maka dia bergantung di situ. Seperti ini adalah memaksa diri, menyiksa diri, seperti ini adalah zalim, sementara kita diajari oleh Islam untuk muwazanah, untuk adil atau imbang. Sebagaimana kita berikan hak roh kita untuk salat tahajud, kita berikan mata kita hak untuk tidur. Inilah yang disebut muwazanah atau imbang atau adil di dalam kita memberikan hak masing-masing. Yang kedua, hadis ini menunjukkan fadilah Zainab, istri Nabi SAW, Zainab binti Jahsh, seorang yang ahli ibadah, ahli tahajud. Maka wajar kalau dia dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah dari atas langit. Dan inilah fadilah Zainab yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain, yang menikahkan langsung Allah dari atas langit. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Yang paling cepat menyusul saya mati adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Maka para istri Nabi mengukur tangan-tangan mereka, ternyata Saudah itu yang tangannya paling panjang. Mereka mengira Saudah akan mati pertama kali. Ternyata yang mati pertama kali adalah Zainab. Dari saat itu mereka paham yang dimaksud panjang tangan adalah ahli sedekah. Dan ini fadilah Zainab binti Jahsh, ahli sedekah, ahli tahajud. Dan dinikahkan langsung oleh Allah dari atas langit. 616 an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takum mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Jangan menjadi seseorang yang dulu biasanya tahajud lalu akhirnya meninggalkan tahajud. Hadis ini maksudnya menghasung kita untuk beramal secara istiqamah. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istiqamah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai amalan oleh Allah adalah yang dawam meskipun sedikit. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksud hadis ini bukanlah jangan seperti orang yang dia bangun malam tapi tidak tahajud, bangun malam tapi malah nonton bola, bukan begitu maksudnya ya. Karena yakum itu maksudnya kebiasaannya dulu yakumul lail, lalu setelah itu meninggalkan qiyamul lail. Karena ada yang menafsirkan seperti tadi, nah, dan itu tafsiran yang tidak kita temukan dari para ulama rahimahumullahu taala. 617 nomornya berbeda ya. Nomor saya dengan nomor antum berbeda. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ta'arra min al-lail, barang siapa yang bangun malam atau barang siapa yang lilir malam, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, fadilah orang yang bangun tidur membaca wirid ini, yaitu fadilahnya kalau dia berdoa pasti mustajab, kalau dia sholat pasti diterima sholat tahajudnya. Karena itu kalau kita bangun jam berapapun, hendaklah kita amalkan wirid ini. Jam 12 bangun, baca. Kalau mau tidur lagi silahkan setelah baca. Jam 1 bangun lagi, baca. Kalau mau tidur lagi silahkan setelah baca. Karena fadilahnya yang sangat-sangat utama sekali. Wirid ini bisa dibagi tiga ya. Pertama tahlil, la ilaha illallah sampai dengan qadir. Kemudian baqiyatus sholihat, tahmid, tasbih, tahlil, takbir.
Kemudian hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian doanya yang paling penting minta ampunan, maka dimulai dengan Allahumma gfirli, setelah itu baru bebas membaca doa-doa yang lain. Yang kedua, hadis ini secara tidak langsung menghasung kita untuk melazimi zikir. Karena kata-kata ta'arra itu artinya bangun disertai dengan adanya suara. Makanya para ulama katakan, di sini rahasianya Nabi tidak mengatakan man qama minal lail atau man intabaha minal lail, tapi man ta'arra. Karena ta'arra itu bangun tapi disertai ada suara. Nah, orang ketika bangun langsung ingat Allah sehingga keluar suara wirid dari mulutnya, ini tidak akan terjadi kecuali kalau hariannya itu sudah biasa zikir. Sehingga karena hariannya sudah biasa zikir, begitu bangun yang muncul adalah zikir. Seperti orang yang hariannya biasa pegang HP, maka bangun tidur langsung pegang HP. Kenapa? Biasanya kayak begitu. Apa yang kita lakukan bangun tidur itu biasanya adalah yang dilakukan sebelum tidur. Maka kata-kata ta'arra ini menurut para ulama ada isyarat hasungan untuk kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi adat kebiasaan. Kemudian tadi saya sebutkan ada baqiyatus shalihat. Baqiyatus shalihat itu disebutkan oleh Allah 2 kali dalam Quran. Pertama pada surat Kahfi, kemudian pada surat Maryam ya. Dan ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan baqiyatus shalihat itu ada 4. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pendapat yang kedua ada 5, yaitu tambah la haula wa la quwata illa billah. Hadis sahih atau disahihkan oleh sebagian ulama, istaghfiru minal baqiyatis shalihat, perbanyaklah baqiyatus shalihat, yaitu tasbih, tahlil, tahmid, takbir, wala haula wala quwwata illa billah. Ini riwayat Ahmad dan ini dalil bagi mereka yang mengatakan baqiyatus shalihat ada 5 wirid. Tapi hadis yang lain menyebutkan 4 wirid. 618 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala wa huwa yaqussu fi qasasihi wa huwa yadhkuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhallakum la yaqulu rafath, sesungguhnya saudara kalian tidak mengucapkan kata-kata yang batil, yakni bidzalika Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan wa fina Rasulullah yatlu kitabah idzan syaqqa ma'rufun minal fajri sati'u. Sati'u, satu'an nur itu waduha ya, sati'u yang jelas atau terang benderang sinarnya. Aranal huda ba'dal ama faqulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yabitu yujafi jambahu an firashihi. Ini berkaitan dengan bab Nabi itu yabitu bermalam yujafi jambahu, menjauhkan lambungnya, an firashihi dari tempat tidurnya, yaitu untuk salat tahajud. Idza stafqalat bil musyrikin al madaji'u, ketika berat bagi orang-orang musyrik untuk melazimi tempat tidur. Nah, maka inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Abdullah bin Rawahah, dan oleh Nabi dikatakan ini perkataan yang tidak batil, tapi perkataan yang benar sesuai fakta. Memang Rasulullah ahli tahajud, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qumil laila illa qalila. Allah juga mengatakan nisfahu aw inqus minhu qalila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wa nisfahu wa thuluthahu qira'atan. Jadi adna min thuluthayil lail, boleh kita tahajudnya kurang dari 2/3 malam, wa nisfihi kurang dari separuh malam, wa thuluthihi kurang dari 1/3 malam. Dan ini tampaknya yang paling sering kita lakukan, yaitu yang paling terakhir ya, adna min thuluthihi, boleh. Tapi lebih utama adalah lebih lama, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 619 an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna bi yadi qit'at istabraqin. Istabraq sutra tebal, sundus sutra tipis. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran, sundusi wa istabraq. Untuk mengingat-ingat bahwa istabraq itu yang tebal, itu karena qaf ini huruf yang tebal ya, qa. Maka ada qalqalahnya, aqa.
yang tebal, sundus yang tipis. فَكَأَنِّي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ. Hadis ini kaitannya dengan bab tahajud adalah Ibnu Umar ketika bermimpi ini dia ketakutan karena melihat sumur, yaitu sumur di dalamnya ada siksa. Nah, ketika ketakutan melihat itu, maka dua malaikat yang membawa dia mengatakan, lam tura, nggak usah takut, kamu tidak termasuk yang ahli disiksa dalam sumur ini. Nah, ketika cerita mimpi ini diceritakan kepada Nabi, beliau berkomentar, Abdullah bin Umar ini orang yang saleh, andaikan dia memperbanyak tahajud. Nah, setelah itu beliau memperbanyak tahajud. Apa kaitannya tahajud Ibnu Umar atau takwil Nabi dengan mimpi dia ketakutan tadi? Para ulama katakan dia orang baik, sayangnya kurang tahajud sehingga berhak untuk ditakut-takuti masuk neraka tadi. Ditakut-takuti saja, tidak sampai masuk, karena akhirnya dikatakan lam tura, kamu nggak usah takut, kamu bukan termasuk ahli siksa. Tapi karena kamu kurang tahajud, kamu berhak mendapatkan ketakutan seperti ini. Karena itu marilah kita menjaga tahajud kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berhak takut terhadap ditakuti dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 620 wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Ini masih dalam kitab tahajud. Maka kaitannya istikharah adalah bahwa istikharah itu boleh kita lakukan beserta dengan salat tahajud. Dan itu lebih bagus insyaallah ta'ala karena kondisi kita salat tahajud, kondisi yang masih fresh, belum banyak pikiran yang masuk, sehingga bisa lebih khusyuk di dalam kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun istikharah tidak harus malam hari, boleh siang hari juga nggak ada masalah. Nah, Rasulullah mengajari doa istikharah itu seperti mengajari surat Al-Quran. Maksudnya cara mengajarinya, tertibnya, lafalnya, kemudian lafalnya tidak boleh diubah sama sekali. Itu seperti Quran. Quran kan diubah satu titik pun nggak boleh. Nah, doa istikharah juga begitu. Jangan diubah. Semuanya harus sesuai dengan lafal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa istikharah ini tidak boleh kita ganti-ganti, kemudian kita ubah-ubah yang semakna, tidak boleh. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah thumma liyaqul. Kata-kata thumma liyaqul menunjukkan bahwa doa istikharah dibaca selesai salam. Karena thumma itu adalah litartibi ma'at tarahi, menunjukkan urut dan ada jeda antara perbuatan satu dengan perbuatan berikutnya. Bolehkah doa istikharah dibaca sebelum salam setelah membaca bacaan tasyahud? Boleh menurut riwayat Abu Dawud, karena di dalam riwayat Abu Dawud bukan thummal yaqul tapi wal yaqul, dan hendaklah dia membaca. Nah, dan itu tidak menunjukkan urut sehingga boleh dibaca menjelang salam. Tetapi lebih utama ba'da salam karena riwayatnya lebih sahih, riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tapi supaya ilmu ini tidak terlupakan, maka sesekali kita baca doa istikharahnya sebelum salam. Ya, mengamalkan riwayat Abu Dawud yang menyebutkan dengan waw. Doanya adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa astaqdiruka, dan saya minta engkau memberikan saya kekuatan, memberikan saya kudrah untuk melakukannya, biqudrati, dengan kudrahmu. Wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra diganti dengan apa yang kita inginkan. Misalnya nikah berarti anna hadzan nikaha khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, au qala ajili amri wa ajilih. Nah, ini boleh kita pilih salah satu. Maka kalau sudah fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ya, ajili amri wa ajilih tidak usah dibaca lagi.
faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fih wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra diubah. Kalau misalnya ta'lim berarti anna hadzat ta'lima syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, au qala fi ajili amri wa ajilih fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kan thumma ardini bih. Dalam riwayat yang lain thumma raddini bih, sama saja. Qala wa yusammi hajatah, dan dia sebutkan hajatnya, maksudnya athna ad-du'a, di tengah-tengah doa tadi ketika mengatakan hadzal amra, diganti dengan urusan yang kita inginkan. Istikharah hukumnya adalah sunnah, tetapi meskipun sunnah, para ulama menghasung kita untuk betul-betul melakukan istikharah. Mereka mengatakan ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang istisyarah. Maka dua yang perlu kita lakukan sebelum melakukan perkara penting. Pertama, istikharah itu kepada Allah. Yang kedua, istisyarah itu kepada yang berpengalaman. Karena orang yang berpengalaman lebih paham apa yang lebih bagus untuk kita lakukan dalam hal yang akan kita lakukan tersebut. Insya Allah kita merencanakan umrah backpacker. Umrah backpacker tanpa biro harganya lebih murah. Saya hitung itu 12 juta kalau dapat tiket promo PP, kemudian visa 4.100.000, berarti sekitar 16 juta. Nah, ditambah nanti perlu makan, perlu hotel, perlu juga transport, mungkin anggaplah 20 juta, itu lebih murah daripada ikut biro 35 juta. Nah, maka melakukan backpacker gimana caranya? Satu, istikharah. Dua, istisyarah kepada orang-orang yang paham umrah backpacker seperti itu. 621. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raq'atil fajr. Tidaklah Nabi lebih menjaga terhadap salat sunnah melebihi menjaga salat sunnah fajar. Para ulama katakan bahwa salat sunnah yang paling afdol secara mutlak adalah salat sunnah fajar. Setelah itu 4 rakaat sebelum zuhur. Karena dua salat ini sama-sama dijaga oleh Nabi, tidak pernah ditinggalkan sama sekali meskipun kondisi sedang safar. Jadi kondisi safar pun tetap salat sunnah fajar, tetap salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Insyaallah nanti akan datang hadisnya. Wa anha radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati subh hatta inni la aqul hal qara'a bi ummil kitabi. Hadis ini menunjukkan salat sunnah fajar sunnahnya dilakukan dengan ringan, bukan dengan panjang. Tapi seandainya ada orang yang memanjangkan salat sunnah fajar karena waktu antara adzan dan qomatnya lama, maka tidak ada masalah. Adapun Nabi meringankan itu karena sudah lama tahajud, sehingga salat sunnah fajarnya ringan. Nah, kalau kita kesiangan bangunnya, maka boleh kita memanjangkan salat sunnah fajar ini. Yang dibaca oleh Nabi pada salat sunnah fajar adalah biasanya 2 surat tauhid, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Disebut 2 surat tauhid karena satu isinya tauhid ibadah, la a'budu ma ta'budun. Yang kedua adalah isinya tauhid asma wa sifat, yaitu surat Al-Ikhlas. Riwayat Ibnu Hibban mengatakan ni'mas suratani huma yuqra'ani fi rak'ataini qabl fajr. 2 surat yang paling bagus dibaca untuk 2 rakaat sebelum subuh adalah Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Sebagian guru-guru kami menyukai pada saat sholat sunnah sebelum fajar membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama plus 3 ikhlas. Kemudian pada rakaat kedua 3 ikhlas lagi. Berarti totalnya 6 kali surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena 3 kali ikhlas sama dengan sudah membaca 1 Al-Quran. Rasulullah bersabda, ta'dilu thuluth Al-Quran.
surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Quran. Nah, maka dia berijtihad, berarti rakaat pertama baca kul ya sama tiga kali kulhu. Kemudian rakaat kedua 3 kali lagi kulhu. Seperti ini tidak masalah, tidak merubah sunnah Nabi SAW, tetapi hanya menambah dari sunnah Nabi yang sudah sah dilakukan. Ada juga sebagian orang yang membacanya bukan 3-3 tetapi 5-5. Al-Kafirun, kemudian 5 Al-Ikhlas, kemudian 5 lagi pada rakaat yang kedua. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah bangunkan rumah di dalam surga. Nah, sehingga supaya dapat rumah sekaligus, maka diulangi sampai 10 kali. Tapi 1 kali seperti zahir hadits ini juga tidak ada masalah. Berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut. Shaumi thalathati ayyamin min kulli syahrin wa salati dhuha wa naumin ala witrin. Hadis menunjukkan 2 hal. Yang pertama disyariatkannya memberikan wasiat, yang kedua disyariatkannya tidur sudah melakukan salat witir, dan inilah yang berkaitan dengan bab salat witir sebelum tidur dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Alladzi la yanamu hatta yutira hazimun. Orang yang tidak tidur sampai salat witir terlebih dahulu berarti sudah mengikat salat witirnya, gak akan terlepas. Nah, kalau witirnya kita tunda bangun tidur, kadang-kadang bangunnya kesiangan sehingga witirnya terlepas. Dan ini dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau selalu salat witirnya sebelum tidur. Tetapi Sayyidina Umar selalu salat witirnya bangun tidur. Maka dua-duanya dipuji oleh Nabi. Beliau mengatakan akhadha Umar bil quwwah wa akhadha Abu Bakar bil hazm. Ausani khalili, mewasiati saya kekasih saya. Yang mengatakan seperti ini ada 3 sahabat Nabi kita temukan. Pertama Abu Hurairah dalam hadis ini, yang kedua Abu Dzar, yang ketiga Abu Darda. Jadi semuanya Abu ya, Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda. Shaumi thalathati ayyamin, puasa 3 hari tiap bulan. Ini tidak harus ayyamul bid karena tidak ditentukan tanggalnya. Meskipun ayyamul bid lebih afdal daripada yang lain. Fungsinya puasa 3 hari setiap bulan disebutkan dalam riwayat Imam Nasai, yudhibu waharas sadr, melenyapkan penyakit-penyakit hati. Maka bagi yang ingin hatinya bersih, maka puasa 3 hari setiap bulan itu semacam wajib. Kalau memang pengen hatinya bersih dari segala penyakit-penyakit hati, dengki, iri, dan sebagainya. Kemudian hadis ini menunjukkan kuatnya pendapat jumhur bahwa salat duha itu disyariatkan setiap hari. Karena Abu Hurairah melakukan salat duha, la ad'uhunna, tidak pernah saya tinggalkan, berarti setiap hari. Tapi memang salat duha diperselisihkan ulama. Menurut Ibnu Abbas, salat duha jarang-jarang saja sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi berpendapat salat duha hanya bagi orang-orang yang tadi malam tidak salat malam. Tapi jumhur berpendapat salat duha dilakukan setiap hari. Berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Ini dalil yang saya sebutkan tadi. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 salat sunnah, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur, baik ketika mukim maupun ketika safar. 4 rakaat sebelum zuhur ada yang menyebut dengan nama salat sunnah zawal karena dilakukan ketika tergelincir matahari. 4 rakaat sebelum zuhur lebih utamanya langsung 4 tanpa ada tahiyat awal. Meskipun boleh pakai tahiyat awal, boleh juga 2 salam 2 salam. Rasulullah bersabda, arba'un qabla dhuhri laysa fihinna taslim. 4 rakaat sebelum zuhur tanpa salam di tengahnya. Tuftahu lahunna abwabus sama, dibuka untuknya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud sahih.
Berikutnya an Abdullah al-Muzani radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu salat qabla salatil maghrib qala fi tsalitsah liman syaa'a karahiyata ay yattakhidhaha an-nasu sunnatan. Salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Beliau mengatakan begitu karena tidak suka bahwa manusia akan menjadikannya sebagai sunnah, maksudnya sunnah yang harus dilakukan, yang mereka mengingkari orang-orang yang tidak melakukannya. Maka supaya tidak terjadi seperti itu, beliau mengatakan liman sya'a, bagi yang mau saja. Dan ini termasuk masalah khilafiyah. Sebagian ulama memilih salat sunnah sebelum maghrib, sebagian ulama memilih tidak salat sunnah sebelum maghrib. Syekhuna Ustadz Mudzakir termasuk yang mengikuti pendapat kedua, tidak salat sunnah sebelum maghrib. Demikian juga Syekh Abdullah Al-Faqih Malang, yang katanya ahli hadis di masanya, itu beliau memilih tidak salat sunnah sebelum maghrib. Jazakallahu khairan. Tetapi salat sunnah sebelum maghrib, itu hadis itu adalah sahih dengan 3 sunnah. Yaitu sunnah qauliyah, sabda Nabi sallallahu qabla maghrib, sunnah fi'liyah, juga kadang-kadang dilakukan oleh Nabi, sunnah taqririyah, dilakukan oleh sahabat Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Semua dalil ini, fi'liyah, qauliyah, dan taqririyah, untuk salat sunnah sebelum maghrib, semuanya ada dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian Kitabu Fadlis Salati fi Masjidi Makkah wal Madinah. Kitab tentang fadilah salat di Masjid Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang bisa salat di Masjid Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Masjid Makkah, apakah yang dimaksud Masjidil Haram saja? Masjid Madinah, apakah yang dimaksud Masjid Nabawi saja? Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada yang mengatakan semua masjid di Mekah fadilahnya sama, yaitu lebih utama daripada 100.000 kali salat. Ada yang berpendapat itu hanya Masjidil Haram saja. Demikian juga Masjid Nabawi. Kemudian diperselisihkan juga oleh para ulama apakah ini untuk salat wajib saja atau semua salat termasuk salat sunnah. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya, karena Allah itu maha luas rahmatnya, bahwa fadilah ini untuk semua masjid Makkah dan Madinah, tidak hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena kadang-kadang Masjidil Haram sangat penuh, sehingga kalau kita sholat ke sana susah. Nah, sehingga bisa kita sholat di hotel masing-masing, itu pun fadilahnya sama selama masih ada di Mekah dan ada di Madinah. Tidak harus di masjid ya. Di masjid atau di hotel atau dimanapun, ketika sholatnya dilakukan di area Mekah, maka fadilahnya sama. Dan kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan ini tidak hanya untuk salat wajib, tapi juga untuk salat sunnah. Karena itu selama kita berada di Makkah dan Madinah, hendaklah kita perbanyak salat, karena fadilahnya yang tidak akan kita dapatkan setelah kita selesai dari meninggalkan tempat tersebut. Hadis berikutnya dalam kitab Sahih 626. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddur rihal, tidak boleh dikencangkan tunggangan. Maksudnya tidak boleh melakukan safar illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh safar kemanapun kecuali untuk 3 masjid ini. Sehingga safar untuk ziarah kubur Nabi SAW tidak boleh. Tetapi pendapat yang masyhur adalah maksudnya tidak boleh safar ke masjid-masjid dengan meyakini fadilah yang ada padanya kecuali 3 masjid ini. Jadi safar ke masjid-masjid selain 3 masjid ini, kalau tidak untuk meyakini fadilah padanya, nggak ada masalah. Seperti sebagian orang banyak yang safar ke Masjid Al-Zayyad. Kenapa? Katanya masjidnya besar, masjidnya bagus. Nah, mereka safar dari jauh ke sana. Apakah tidak boleh? Boleh apabila tidak meyakini fadilah padanya, tapi hanya ingin melihat bagaimana sih masjid yang katanya besar itu.
Tetapi kalau untuk meyakini fadilah, maka tidak boleh kecuali 3 masjid. Masjid Haram, fadilahnya lebih utama daripada 100.000 kali salat. Masjidil Rasul, fadilahnya lebih utama daripada 1000 kali salat. Masjidil Aqsa, fadilahnya lebih utama daripada 500 kali salat. Untuk yang Masjidil Aqsa, fadilah 500 kali salat, itu hadisnya diriwayatkan oleh Tabarani, tetapi derajatnya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada yang mendhaifkan. Tapi meskipun ada yang mendhaifkan, kita temukan hadis sahih tentang Masjidil Aqsa. Rasulullah bersabda, "Ay yukhrijahu min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh." Orang yang salat di Masjidil Aqsa didoakan oleh Nabi Sulaiman untuk keluar dari semua dosanya seperti ketika dia lahir dari perut ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang salat di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Masjidil Haram nama lainnya adalah Masjidi Ibrahim. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad, khairu ma rukibat ilaihi rawahil Masjid Ibrahim wa masjidi. Sebaik-baik masjid yang kita safar kepadanya adalah masjidnya Nabi Ibrahim, karena yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Kemudian masjid saya yaitu Masjid Nabawi. Berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram. Dan ini diperselisihkan tadi apakah salat wajib saja ataukah salat sunnah juga, tapi rahmat Allah sangatlah luas dan hendaklah kita menyangka terhadap Allah sesuatu yang paling baik. Berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. Ini mazhabnya Ibnu Umar, salat duha tidak setiap hari tapi hanya 2 kali yang beliau lakukan. Yang pertama salat duha ketika datang ke Mekah untuk melakukan umrah, maka setelah dia tawaf 7 kali, maka dia kemudian salat sunnah tawaf, dan itu juga sekaligus salat sunnah duha karena waktunya waktu duha. Yang kedua, wa yauma ya'ti masjid Quba'in fa innahu kana ya'tihi kulla sabtin. Ini termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang dilakukan orang, yaitu setiap hari Sabtu datang ke Masjid Quba untuk salat duha di situ. فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. Ini juga sunnah Nabi yang sudah mati, yaitu menziarahi Kuba dari Masjid Nabawi dengan perjalanan jalan kaki, kadang-kadang juga berkendara, rakiban wa masyian. Pernah saya hitung untuk jalan kaki itu sekitar jarak tempuhnya 1 jam. Atau 45 menit lah tepatnya. Jadi dari Masjid Nabawi menuju ke Quba 45 menit. Nanti salat sunnah 2 rakaat, kemudian balik lagi 45 menit. Nah, maka kita niatkan kalau bisa sampai ke Masjid Nabawi, insya Allah kita melakukan sunnah ini datang ke Quba dengan berjalan kaki. Karena kalau sudah niat, tidak terlaksana pun sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa kana yaqul innama asna'u kama ra'aitu ashabi yasna'un wa la amna'u ahadan an yusalli fi ayyi sa'atin sya'a min lailin aw nahar ghaira alla tataharraw tulu'a syamsi wala ghurubaha. Jadi kata Ibnu Umar, salat duha setiap hari ya silahkan aja, saya tidak melarang. Cuman saya melakukan salat seperti ini karena seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya seperti itu juga. Kemudian dari kata-kata kulla sabatin, setiap Sabtu Nabi ziarah Masjid Quba, diambil fikih oleh para ulama, bolehnya mengkhususkan amalan saleh pada hari khusus, yang penting tidak meyakini fadilahnya pada hari tersebut, kecuali ada dalilnya. Misalnya kajian seperti ini, khusus Jumat pertama, apakah bid'ah? Tidak bid'ah. Ini malah seperti Nabi, setiap Sabtu ziarah ke Masjid Quba. Setiap Kamis ziarah ke orang tua, karena kita sudah menikah kemudian sudah pisah sama orang tua,
Nah, maka setiap kemis ziarah ke orang tua nggak ada masalah, ini bukan bid'ah. Termasuk juga Jumat berkah bagi nasi pada hari Jumat, tidak ada masalah sama sekali. Ini bukan sesuatu yang bid'ah. Yang penting kita tidak meyakini fadilah tertentu, karena kalau meyakini fadilah tertentu tentu saja harus ada dalil khususnya. Berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Antara rumah saya dengan mimbar saya adalah kebun surga, disebut raudhah. Apa makna kebun surga diperselisihkan oleh para ulama, ada 3 tafsiran. Yang pertama, bahwasanya sumbernya itu dari surga diturunkan ke dunia, seperti Hajar Aswad asalnya dari surga. Berarti ada 2 yang asalnya dari surga, raudhah sama Hajar Aswad. Tafsiran yang kedua, maksudnya raudhah ini besok akan dipindah oleh Allah ke dalam surga. Jadi dunia hancur kecuali raudhah, nggak hancur karena dipindah ke surga. Yang ketiga, ini maksudnya adalah majaz. Yang dimaksud adalah siapa yang ibadah di raudhah, maka dia akan masuk surga, menghantarkan ke surga. Maka mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang bisa ibadah ke raudhahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang untuk masuk raudhah itu pakai aplikasi, kita daftar dulu, baru sudah dapat nomor antrian, baru kita bisa masuk. Kalau tidak punya nomor antrian mungkin susah untuk masuk. Bab berikutnya ini ternyata banyak hadisnya, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada tambahan dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.